Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini pagi yang indah, kita boleh diberkati, kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berhadapan dengan Yesus. Kita mau memandang wajah Yesus. Haleluya Yesusku. Karena Dia adalah kasih jiwa saya dan saudara. Ya Yesus, membawa anak kita dalam pelukan-Mu.
datang merendahkan diri di hadapan-Mu Yesusku, bahwa setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami datang menyembah-Mu ya Bapa. Urapi Tuhan setiap pribadi kami, Engkau jamah setiap pribadi kami Yesusku, agar setiap kami ya Bapa benar-benar fokus di hadapan Tuhan, karena kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau yang pimpin ibadah ini Yesusku, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan bawa seluruh sidang jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita saudara, berikan senyum ke kanan dan ke kiri. Pagi hari ini kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dialah kekuatan dan mazmur bagi saya dan saudara. Amin. Kita mau gerakkan kaki dan tangan kita. Kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Dialah penuh berkat. Selamat bagi saya dan saudara. Amin.
kehidupan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Kita mau tetap gandol Gusti Yesus. Amin. Supaya kehidupan kita selalu diberkahi, setiap jalan kita nggak salah melangkah. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Yesus. Kita mau berlari di hadapan Yesus. Karena di saat bimbang kehidupan ini, yang kita percaya hanya Tuhan Yesus. Kita mau pegang setiap janjinya. Haleluya Yesus. Kepadanya ku berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau melangkah dalam gelap,
penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sudah menyertai kami sehingga kami tiba di tempat ini dengan selamat, sehingga kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan, karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya pujian dan penyembahan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian pada pelayanan pagi hari ini. Tuhan semakin pakai lebih hari lebih heran untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Kau berfirman buat kami melalui hamba-Mu. Engkau urapi hati kami, pikiran kami, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh belajar untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan berdiri melayani. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan urapi dengan urapan yang dari alam maha tinggi, kiranya boleh mendampingi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan acara ibadah kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang beracara, dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Masih ada haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah raya di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Berarti minggu depan Bapak Ibu Saudara dan saya kita sudah memasuki bulan yang ketiga. Tidak terasa semua berjalan begitu cepat, betul? Ya, waktu boleh berjalan cepat. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus semakin giat di dalam Tuhan, amin. Walaupun mungkin tubuh kita ini lemah, tubuh kita ini mulai tidak kuat karena umur, karena usia, tetapi semangat di dalam Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121. Mungkin ayat-ayat ini sudah banyak kali kita dengar, tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar sama-sama lagi. Amin. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Sudah dapat katakan amin. Haleluya. Mazmur pasal 121 ayat yang pertama, judul perikop yang ada, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjaga langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 121
ayatnya yang ke-1 sampai ke-8. Ini tidak ditulis siapa yang menulis kitab ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak disebutkan secara pasti seperti mungkin di pasal-pasalnya yang lain, ya. Kalau di pasal yang ke-122 di situ jelas dikatakan nyanyian Siara Daud. Tetapi di pasal yang ke-121 ini tidak ditulis, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Mazmur ini tergolong dalam nyanyian siara yang biasanya dikaitkan, ya, biasanya dikaitkan dengan Raja Daud. Tidak masalah siapa yang menulis kitab ini. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur dia berkata, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian siara ini kalau mungkin dulu bicara tentang siara itu hubungannya dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan apa? Dengan makan, betul Bu Nike. Ya, bicara tentang siara itu identik atau kita berpikir pasti bicara tentang pemakaman, tentang kuburan, tentang hal-hal yang menyedihkan. Tetapi di sini tidak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ternyata nyanyian siara ini bukan kunjungan ke makam, tetapi dikatakan perjalanan rohani dari umat Israel, ya, menggambarkan bagaimana awalnya mereka itu memiliki rasa takut, memiliki kesulitan hidup, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ya, di mana dikatakan menuju kepada sukacita saat mereka ada di hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, menandakan bahwa pemazmur ini memiliki ketergantungan kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saat ini banyak orang yang mencari perlindungan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, bahkan hari-hari ini masih terjadi di sana sini bencana alam, ya. Bukan hanya banjir bandang, bukan hanya apalagi kebakaran, tetapi ada banyak hal yang menakutkan di dunia ini. Ada banyak hal yang kita dengar, kita lihat, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, ada di Indonesia ini. Sehingga ada banyak orang yang mencari tempat untuk berlindung. Saya dan Bapak Ibu Saudara perlu enggak punya tempat untuk berlindung? Perlu enggak? Pasti perlu ya Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang menghadapi bencana, orang yang menghadapi kesulitan, tentu mereka akan mencari tempat yang aman. Tidak mungkin kalau di situ ada banjir bandang, di situ ada tanah longsor, di situ ada tanah bergerak, Pak tinggal di situ. Tentu dia akan beranjak, dia akan pergi mencari tempat yang aman, ya. Beberapa waktu aja di tempat kita, ya puji Tuhan di sini enggak, tapi ketir-ketir. Tapi di belakang itu pernah terjadi banjir. Orang-orang pada mencari tempat yang aman, tempat yang tidak banjir, tempat yang tidak tergenang air. Belum lagi tempat-tempat yang dimana bukan hanya air Bapak Ibu Saudara, gempa, tanah bergerak, tsunami. Saya ingat waktu di Sulawesi terjadi tsunami di Palu itu, tempat yang tandus, tempat yang tidak ada bangunan apapun. Kalau di sana banyak sapi Bapak Ibu Saudara. Jadi tempat itu daerah pegunungan berbukit, itu hanya tempatnya sapi, tempatnya kambing untuk cari makan. Ya. Setelah terjadi tsunami dan gempa,
di Palu kurang lebih tahun 2018 kalau saya tidak keliru. Tempat yang tadinya tandus itu sekarang penuh dengan perumahan, termasuk mama adik saya, ya, dia buat perumahan di tempat itu. Yang dulunya tidak ada rumah, yang dulunya tidak ada penghuni. Karena itu bagi warga Kota Palu itu tempat yang aman untuk mereka tinggal. Akhirnya di situ dibuat perumahan yang banyak. Kehidupan manusia selama kita tinggal dalam dunia, kita perlu perlindungan. Kita perlu ada tempat untuk kita berlindung, ya. Kita sebagai manusia dalam keluarga, tentu tempat berlindung kita rumah, ya. Rumah yang aman, nyaman. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu, mungkin 2-3 tahun lalu, saya pernah ngajak anak-anak TK yang agama Kristen, saya bawakan payung mereka, ya. Sampai ada yang tanya, "Wita, payungnya ini untuk apa?" Saya cerita, ya, bagaimana Tuhan itu selalu menjaga anak-anaknya. Saya suruh buka payung itu satu-satu, saya kasih anak-anak, kan cuma anak berapa, ya saya bawakan payung. Terus itu mereka sudah buka, coba dipakai, ya. Kalau dipakai di dalam ruang kelas, ya, tidak terlalu berpengaruh karena di dalam ruangan yang aman. Saya katakan, anak-anak coba kalau hujan, anak-anak perlu payung tidak? Perlu, ya. Kalau panas perlu, ya. Jadi untuk hidup hari-hari kita, di saat kita datang musim hujan, musim panas, salah satu untuk berlindung, ya, adalah payung ini, anak-anak. Begitu juga dengan perlindungan Tuhan yang luar biasa untuk anak-anaknya. Perlindungan Tuhan Yesus untuk kita sebagai orang yang percaya. Ada yang pakai payung kecil, ya. Saya bilang, coba kalau kita siram air yang banyak, anggaplah itu hujan. Basah tidak? Basah dikit, Bu. Tapi coba pakai yang, saya bawa payung yang agak besar, pakai yang besar ini, ya. Kira-kira basah enggak? Enggak, aman, Bu. Ya, puji Tuhan. Itu salah satu contoh yang saya berikan kepada anak-anak. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini, ya, orang-orang Israel, mereka boleh merasakan bagaimana yang dikatakan perlindungan Tuhan, ya. Kalau hari-hari kita perlu perlindungan. Waktu dulu kita zamannya COVID, ya, para petugas kesehatan itu nggak sembarangan pakai pakaian menghadapi pasien, menghadapi orang-orang yang kena COVID. Dia harus pakai baju yang rangkap-rangkap. Ada rangkap 2-3 mungkin, ya, supaya tidak terpapar, ya. Begitu juga orang-orang yang bekerja di laboratorium atau, ya, tempat-tempat yang dimana bersentuhan dengan bahan-bahan kimia, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin mereka cuma pakai baju seperti yang kita pakai sekarang ini. Mereka butuh perlindungan supaya aman, supaya tidak terkena dengan radiasi, tidak terkena dengan bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium yang mereka, di mana mereka kerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga sini pernah lihat tentara? Pernah, ya. Puji Tuhan, Joshua belum lolos, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk di TNI Angkatan Darat karena pengaruhnya itu hitam-hitam yang bawa mata. Itu. Jadi yang kemarin-kemarin dia juga tidak lolos karena itu, ya. Nah, kalau seorang TNI saat dia menghadapi peperangan, saat dia menghadapi musuh, dia tidak pakai pakaian asal-asal, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya dia memakai perisai, ya, untuk apa? Melindungi dari serangan musuh, melindungi dari bahaya yang akan menyerang dia. Jadi setiap pekerjaan, setiap hal yang ada di sekitar kita,
manusia itu perlu yang namanya tempat untuk berlindung. Ya. Kalau di sini pemazmur dia mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ada proteksi Tuhan ternyata di dalam hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita yang sepertinya biasa-biasa aja ya, yang kita sadari kita tidak punya kekuatan, ternyata kita senantiasa bisa menerima penyertaan atau perlindungan Tuhan. Amin. Penjagaan Tuhan yang luar biasa, ya, yang boleh dialami oleh pemazmur, yang boleh dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab kita ditulis bagaimana bangsa Israel diayomi Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa umat Israel itu apanya Tuhan? Biji mata. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, biji mata itu bagi kita tentu sangat kita jaga. Jangan sampai mata kita itu menjadi rusak, menjadi sakit. Kehidupan daripada umat Israel Bapak Ibu Saudara, pemazmur katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah dan penjagamu tidak akan terlelap. Saat kita tidur, perlindungan Tuhan ada buat kita juga. Amin. Ya. Jadi kita harus bangga Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur bahwa kita punya perlindungan, kita punya Tuhan yang mampu menjaga kita, yang mampu melindungi kita, yang mampu memproteksi kita, yang mampu mengayomi kehidupan kita. Dan ini boleh dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat saat umat Tuhan ini keluar dari Mesir, dari penjajahan yang begitu lama, saudara. Mereka dibawa keluar oleh Tuhan lewat Nabi Musa. Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Untuk menjaga kita, melindungi kita. Bayangkan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan seterusnya, ada beberapa ayat di sana pasal di sana dituliskan bagaimana perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang luar biasa yang dikatakan di dalam Mazmur 121 itu, yang tidak terlelap, yang tidak pernah tidur Bapak Ibu Saudara, yang siap siaga menjaga anak-anaknya, menjaga umatnya. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21-22 dikatakan di sana, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, dan seterusnya. Perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa dialami oleh umat Tuhan saat itu. Janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, janji Tuhan mau menjaga mereka itu dinyatakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Ya. Penyertaan Tuhan bagi umatnya siang hari di waktu yang begitu panas, ada tiang awan
yang menudungi mereka supaya mereka tidak kepanasan, supaya mereka bisa berjalan. Bayangkan berjalan di padang gurun, berjalan di padang belantara, padang pasir yang begitu panas. Kuat nggak kaki manusia itu? Tetapi inilah bukti perlindungan Tuhan. Ya, perbedaan suhu di padang gurun itu sangat berbeda jauh. Saat siang panasnya nemen, pas malam dinginnya juga nemen. Tapi inilah bukti bahwa Tuhan itu menjadi penjaga bagi umatnya. Amin. Menjadi penjaga buat saya dan Bapak Ibu Saudara juga. Di tengah malam, di tengah kegelapan di perjalanan umat Tuhan, orang Israel di padang gurun, ada terang Tuhan, yaitu tiang api berjalan di depan mereka. Sehingga rasa hangat, rasa nyaman itu mereka rasakan. Bayangkan bukan cuma 1-2 tahun, tetapi selama mereka berjalan kurang lebih 40 tahun, mereka ada dalam perjalanan di padang belantara menuju Kanaan. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari umatnya. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup, dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita hidup berpegang kepada firman Tuhan, pasti kita akan selalu dijaga Tuhan. Amin. Selalu dalam lindungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu saja yang Tuhan nyatakan di dalam hidup bangsa Israel. Bukan hanya tiang awan, tiang api, saat mereka juga memerlukan makanan, saudara. Orang yang ribuan saat itu, mungkin jutaan, mau cari makan di mana? Padang gurun. Siapa yang mau sempat masak lagi untuk memenuhi makanan daripada orang Israel? Tetapi Tuhan menyediakan roti mana untuk mereka setiap hari. Saat mereka minta daging, Tuhan juga kirimkan burung puyuh yang begitu banyak. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Keluaran pasal 13 sampai selesai ya kitab Keluaran. Di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat luar biasa ya penyertaan Tuhan itu bagi umat Israel saat itu. Dan saya mau katakan luar biasa juga penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan hidup saya. Katakan amin. Kembali lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kaki yang goyah, atau mungkin dengan kata lain, kaki yang tergelincir, kaki yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, ya. Menggambarkan bahwa kondisi manusia itu lemah. Ada banyak hal yang bisa menakutkan kita. Ada banyak situasi yang sulit yang dapat membuat iman kita goyah, yang membuat dimana dalam situasi yang sulit itu sangat berbahaya mungkin bagi saudara dan bagi saya. Namun di sini firman Tuhan lewat pemazmur, dia katakan, ia tidak membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan yang aktif, ya, dia nyatakan dalam hidup anak-anaknya. Dia tidak mau kaki Bapak Ibu Saudara kita tersandung. Dia terus menerangi kita dengan firman-Nya. Amin. Dia terus menjaga langkah hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam pasal 121 ini dalam kitab Mazmur, ada 5 kali kata menjaga
ditulis oleh pemazmur, menandakan bahwa penjagaan Tuhan buat umatnya, buat saudara dan saya juga pada pagi hari ini adalah sempurna. Amin. Dia menjaga terus. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aduh, aku ini kayaknya sudah ditinggalkan Tuhan. Aku ini rasanya sudah tidak disayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali kita melihat firman Tuhan, bahwa dia dikatakan bahwa Tuhan itu betul-betul menjadi penjaga kita. Amin. Dia tidak terlelap, ya. Dia tidak tidur. Di dalam ayat yang keempat dan ayat 5 dikatakan, Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini dialami, dirasakan oleh umat Israel. Kalau toh yang tulis Mazmur 121 ini adalah Daud. Bagaimana kehidupan Daud? Tentu sudah banyak kita ketahui keberadaan Daud, Bapak Ibu Saudara. Penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan kepada Daud sangat luar biasa. Kalau kita baca kisah daripada Daud, padahal dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi saat itu Raja Saul masih memerintah di Israel sebagai raja pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Raja Daud sebenarnya dia sudah ada diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Tetapi dia tidak langsung, iya aku harus diurapi, jadi aku sekarang harus jadi raja. Enggak, dia menghadapi, dia menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia boleh saat Daud benar-benar menjadi raja menggantikan Saul, karena Saul mati. Disitulah baru Daud betul-betul dia duduk sebagai seorang raja bagi bangsa Israel. 2 kali Saul mau membunuh Daud lewat tombak, ya. Dia mau tancapkan tombak yang ada di sebelahnya itu kepada Daud. Tetapi Tuhan melindungi Daud. Ada banyak kali rencana untuk membinasakan Daud, menghabiskan Daud, membunuh Daud. Tetapi penyertaan Tuhan, pengayoman Tuhan ada atas Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya betul-betul Daud dia mengalami, merasakan bagaimana Tuhan yang berkata, aku melindungi engkau, aku mau menjaga engkau. Dan itu terbukti, saudara. Berapa banyak kali Bapak Ibu Saudara dan saya kita merenungkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita selama kita ada sampai pagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, karena Daud dia mengalami betapa luar biasanya perlindungan Tuhan, sehingga di dalam Mazmurnya, ya, yang tidak asing, yang jadi pujian, Mazmur 62 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan itu kota benteng, gunung batu, pertahanan. Karena betul-betul Daud boleh alami itu, ya. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Kota yang dibentengi, ya, dibuat benteng, itu akan aman. Orang yang ada di dalamnya, kalau kota itu dibentengi, orang yang ada di dalam kota itu akan mengalami
rasa aman, terbebas dari musuh. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saat kita katakan sebagaimana pemazmur katakan bahwa Allah Tuhan itu menjadi kota benteng kita, rasa aman itu ada di hati kita. Amin. Ya. Saat juga kita mau katakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Gunung batu itu tidak ada yang apa? Yang tidak kuat. Ya, gunung batu itu berarti sangat kuat, tidak akan mengalami yang namanya longsor, ya. Sangat jarang gunung batu itu, karena dia sudah kokoh dari awalnya terjadi. Dan Tuhan kita, dia menjadi gunung batu bagi kita, amin. Tempat perlindungan, ya, yang membuat kita selamat, yang membuat kita terjaga dari hal-hal yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Hidup mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tahu hidup mati kita dalam tangan Tuhan, kemanapun kita pergi, ya, sebelum kita melangkah, serahkan hidup kita sama Tuhan. Amin. Kesaksian dari Ibu Paini, Bapak Ibu Saudara, bahwa beberapa minggu, mungkin 2 minggu, 3 minggu lalu, di Bungur itu ada SD yang keracunan, SD 3 Bungur. Kalau Esther itu SD 2 Bungur. Tetapi MBG-nya itu sama, satu produksi, satu rumah untuk memasak. Saat terjadi keracunan di SD 3 Bungur, SD 2 Bungur juga kan sudah dibagi MBG-nya. Lah, pas gurunya dengar bahwa di SD 3 itu terjadi keracunan, makanan yang sudah dibagikan ke anak-anak itu disuruh kumpul. Ojo dimakan. Lah, jenenge Esther, dia kan sehat toh Bapak Ibu Saudara. Pas dimakan, pas entek. Jadi punya teman-temannya semua dikumpul, ya punya katanya sudah habis. Pas dia pulang ditanya sama Bapak ini, tadi ibumu dimakan? Iya tak makan Bu. Entek. Tapi luar biasa, anak ini tidak terjadi keracunan. Apa yang dia buat? Sebelum makan berdoa. Bukan hanya untuk anak-anak, semua kita anak Tuhan, amin. Tua, muda, kecil, besar, sekolah minggu sampai oma, opa, saat kita menikmati berkat Tuhan, jangan lupa berdoa. Di situ juga nyata perlindungan Tuhan. Ya. Pertama saya waktu dengar cerita itu, saya agak lucu gitu. Tapi saya renungkan, iya ya. Kalau bukan karena Tuhan. Si Esther ini salah satu dari SD Bungur 3 yang katanya 24 anak itu terpapar keracunan makan. Di sinilah bagian dari perlindungan Tuhan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami, bukan masalah makanan, tetapi mungkin dalam perjalanan, ya, dalam menghadapi sesuatu hal. Kadang-kala saat kita mungkin mau melangkah pergi ke satu tempat, terus itu ada halangan yang kita dapatkan, akhirnya batal kita untuk pergi. Dan kita mendengar ternyata ada hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Dan kita tidak jadi mengikuti kegiatan. Saya ingat waktu itu, ya ini bukan anak Tuhan, ya Bu Dindi namanya, kepala sekolah SD TK
Mojopanggung. Beberapa waktu ada kepala-kepala sekolah yang mengalami kecelakaan di daerah Blitar. Satu bis. Lagu Lili ini salah satu sudah daftar Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak tahu karena apa gitu dia akhirnya mengundurkan diri. Dan rombongan yang pergi itu mengalami musibah. Ada beberapa guru yang akhirnya meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tahu Tuhan adalah pelindung utama dalam hidup kita, kita mau hanya datang kepada Dia. Amin. Pemazmur katakan bahwa Tuhan itu bukan hanya sebagai kota benteng, bukan hanya sebagai gunung batu bagi pemazmur, tetapi dia juga dikatakan dia menaungi anak-anaknya, menaungi kita, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sayapnya. Bagaimana perlindungan Tuhan itu sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dia jaga kita supaya kita tidak mengalami yang dikatakan mara bahaya. Dikatakan di sini bahwa Dia menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Enak ya, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Dia sangat peduli dengan kita. Dia sangat memperhatikan kita. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga Dia mau mengayomi kita. Dia mau melindungi kita. Bukan hanya saat siang saja, tetapi siang malam, berarti setiap hari, setiap waktu yang kita jalani, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan. Ada satu contoh lagi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bagaimana tokoh Alkitab ini dia dijaga sama Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya Tuhan, dia mengalami banyak persoalan. Dia banyak mengalami masalah dalam hidupnya. Bukan dia yang buat masalah ya, beda saudara. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, tetapi dia mau terus berlindung sama Tuhan. Sehingga ending dari kisah hidup tokoh Alkitab ini, dia diberkati 2 kali ganda, 2 kali lipat, seperti berkat itu 2 kali ganda dari yang pernah dia alami. Tapi gitu Bapak Ibu, ada proses yang Tuhan izinkan. Ya, kalau Tuhan mau kasih kita sesuatu yang besar, tentu ada apa? Ada ujian. Anak-anak yang sekolah, Kakak Ibel sebentar lagi ya mau lulus dari SMA, Kakak Kesia sebentar lagi mau lulus dari SMK, mau melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Apa bisa langsung ke perguruan tinggi tanpa ujian? Nggak bisa. Kalau dikatakan nggak lulus, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Walaupun pakai uang, ya nggak bisa. Harus menghadapi proses. Coba kita lihat. Siapa kira-kira? Siapa? Kok? Siapa? Oh iya. Buka Ayub pasalnya yang pertama, saudara. Jadi kitab Ayub ini bukan sekedar ditulis di dalam Alkitab, tapi kitab Ayub ini juga ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau tunjukkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa perlindungan Tuhan itu dahsyat. Amin. Ayub pasal yang pertama. Saya baca mulai ayat yang ke-6, ya.
Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Waktu itu ya saudara ya. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat yang ke-8 ini seperti ayat yang pertama ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan, dan seterusnya. Ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingnya? Fungsi pagar itu apa saudara untuk rumah kita? Mbak Niken punya rumah, depannya ada pagar. Untuk apa? Untuk keamanan, untuk menjaga seisi rumah, ya. Keberadaan Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia dikatakan di dalam Alkitab ayat 1 dan ayat 8 itu sama ya. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kehidupan saat itu yang luar biasa ada di dalam keluarga Ayub. Dalam pribadi Ayub, firman Tuhan berkata dia orang yang takut Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan, dia orang yang saleh jujur di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan memagari hidupnya, memagari rumah tangganya, bahkan sampai kepada berkat-berkat yang binatang, apalagi pokoknya harta bendanya ada di dalam pagarnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia semakin diberkati, semakin kaya raya. Iblis tahu ya bahwa keberadaan Ayub, Tuhan yang memagari hidupnya, Tuhan yang melindungi dia. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Ayub pasal yang pertama ini, ayat yang ke-10 itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau firman Allah yang hidup, di situ ditulis, ada yang dapat tolong dibaca yang pakai versi lain selain terjemahan baru. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kini, Ayub 1 pasal 10, dia, yaitu Ayub, keluarganya dan segala kekayaannya selalu kau lindungi, pekerjaannya kau berkati, dan kau beri dia banyak ternak cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Bahkan juga dikatakan firman Allah yang hidup, engkau selalu melindungi dia dan seluruh keluarganya serta harta miliknya dari segala macam musibah. Engkau selalu senantiasa memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Lihatlah betapa kayanya dia, tidak heran kalau ia menyembah engkau. Ya. Jadi kehidupan daripada Ayub ini selalu dalam proteksinya Tuhan, selalu dalam lindungan Tuhan. Dia ada dalam lindungannya Tuhan, dia ada di dalam pagarnya Tuhan, ya. Iblis katakan, engkau selalu melindungi dia loh Tuhan, makanya aku tidak bisa
tidak bisa ngorek-ngorek Ayub. Makanya iblis itu minta izin sama Tuhan. Tuhan, tak uji ya si Ayub. Tuhan izinkan. Dan kehidupan Ayub, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Ayub, ya, sengsara dia alami. Banyak hal yang bagi dia itu bisa membuat dia kecewa. Sahabat-sahabatnya yang tadinya mau memberikan penghiburan, terakhir sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang selalu dalam proteksi Tuhan, dalam lindungannya Tuhan, dia akan alami pertolongan. Amin. Dia akan alami kemenangan dalam kehidupannya. Karena tadi itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menjaga siang dan malam. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya juga ada di dalam pagarnya Tuhan. Amin. Amin. Ya. Taruh di hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ini Engkau yang memagari hidupku. Engkau yang memagari keluargaku. Engkau yang memagari pekerjaanku, usahaku. Sehingga sampai hari ini masih tetap eksis, masih tetap ada, masih tetap menikmati berkat Tuhan. Amin. Masih tetap hidup sebagaimana kita hidup saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan penolong satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Jadikan Tuhan pelindung kita satu-satunya yang terutama di dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, di mana kita ada, kita tahu Dia Tuhan Yesus yang berkata, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Amin. Sampai akhir zaman, sampai habis hidup kita. Kalau kita hidup di dalam jalannya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan alami hal yang sama seperti yang dialami pemazmur ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh melindungi diri kita. Setiap hari mungkin dengan perlindungan yang kita buat mungkin sederhana dalam hidup kita. Tetapi percayalah ada perlindungan Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat dalam hidup saudara dan hidup saya. Kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Sebagaimana bangsa Israel disertai, diproteksi, diayomi Tuhan begitu luar biasa. Sebagaimana hidup Ayub dipagari Tuhan dengan luar biasa. Sebagaimana pemazmur mengalami penyertaan Tuhan yang istimewa, yang dahsyat, yang ajaib dalam hidupnya. Biar hal itu juga kita boleh alami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Bahwa kita yakin Tuhan selalu setia menyertai kita. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari buat kami untuk melindungi. Katakan sekali lagi.
Yang pada hari ini biarlah kami selalu tumbuh di dalam iman, selalu mengasihi Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menopang kehidupan kami, apapun yang sekiranya mustahil bagi kami, Engkau selalu sediakan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu pelihara kami di saat kami mengalami segala sesuatu yang sekiranya tidak kami berpikir. Kiranya Tuhan selalu menolong, membantu, dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang terima sampai dengan hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena peliharaanmu. Terima kasih atas firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi biji yang harum, dapat menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Semua ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan, hanya dalam perantaraan Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, di masa ini kita akan menabur Tuhan Yesus atas satu puji. Balas saja. Semuanya dan saya kembalikan kepada Ibu kembali. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dengan limpah berkat dari surga. Jasmani rohani Bapak Ibu Saudara sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Pelayanan pujian di hari Kamis, ibadah tengah minggu jam 5 sore, Ibu Lucy, renungan firman Tuhan Ibu Niken. Hari Jumat ada misbah keluarga, dan hari Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Pelayan perjamuan Bapak Agus dan Bapak Puha Tambunan untuk pelayan perjamuan suci. WL Ibu Gembala, singernya Ibu Tuti dan Saudara Jehuda.
kolektan Ibu Sukri, asyir dari keluarga Ibu Supatmini. Jadi demikian pengumuman pekerjaan Tuhan untuk seminggu ke depan, ya. Oh, LCD lupa. Ya karena ini Mas Dani kerjanya pagi sampai malam. Siapa yang LCD? Saudara Bagus, ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Puji firman Tuhan, ada sedikit tambahan pengumuman. Ini keluarga Bumur tidak datang karena ternyata Pak Sukri dipanggil Tuhan. Tidak tahu jam berapa tadi? Dari kasih tahu jam berapa? Beritanya dari Esther. Dari Esther. Sekarang Pak Sukri masuk BPJS tenaga kerja. Apa sih? Enggak. Enggak ada, enggak apa-apa. Ya, saya berharap setelah ini kita ke sana. Ya, acaranya diminta sama anak-anaknya. ya, karena ya apa namanya? Pak Sukri dulu duda, terus nikah sama Bu Sukri duda juga dulu. Jangan, sorry. Oh sudah berubah ya sekarang. Ya kayaknya memang terus ya hubungan dengan apa namanya anak yang awal itu memang dalam kondisi masih baik, jadi ya seperti itu ya, ada permintaan seperti itu ya nggak apa-apa ya, tapi bukan berarti kita tidak kesana Bapak Ibu Saudara ya, dan juga atau setelah ini saja langsungan, karena ya di situ kan keluarga di situ tidak ada anak-anak mudanya, ada David, ada Yeski walaupun ke Jepang, tapi ya teman-teman pemuda, iya Yosi si jagoan itu. Ya, setiap bilang Yosi mesti pikirannya jagoan gitu ya. Ya jadi tidak perlu takut, selain ada Tuhan ada Yosi saudara ya. Bukan itu ya. Ya. Dan juga ada Esther ya, saya berpikir sekolah minggu dan kaum muda dibawa ke sana aja gitu ya. Ya. Di jam berapa? Dikubur jam berapa? Tapi biasanya sekarang kebanyakan Muslim, apalagi bulan puasa begini, biasanya langsungan saudara. Jadi ya seperti itu. Saya berharap untuk kita semua ya nanti kita di sana berdoa, setelah itu pulang gitu. Ya yang bisa saja, tidak mungkin kita paksakan seperti Mbak Tiboli terus harus ikut ke sana. Ya yang bisa saja ya kita akan ke sana. Ikut berbelasungkawa di sana dan ikut mendoakan begitu. Ya cuma kok tidak ada berita sama sekali, tahu beritanya. Iya, jadi dalam kondisi sakit sebenarnya ya tidak apa-apa ya kalau kita dikabari, kan tidak salah ya kalau kita mendoakan ya seperti itu. Tuhan berkati. Kami undang semua berdiri, kita akan kunci ibadah kita berdua. Yesus
Tuhan Yesus Kristus, buat ibadah pagi hari ini di mana Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih buat pujian yang boleh naik di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih juga untuk firman Allah yang memberikan kepada kami pengertian bahwa Engkau tidak pernah biarkan kami. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami boleh tetap dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Engkau Allah yang melindungi kami, sehingga kami tidak pernah takut lagi menghadapi dunia yang penuh dengan kekelaman. Kami tahu bahwa ada tangan kuat Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan kami kepada kemenangan, menuju kemenangan, sampai kepada kemenangan yang sempurna. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, cita-cita masa depan kami, ada tangan kuat Tuhan, tangan yang penuh kemenangan itu yang selalu memberkati kami. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat keluarga almarhum Pak Sukri yang hari ini Tuhan telah panggil anakmu Pak Sukri. Tuhan tolong berikan penghiburan. Tuhan berikan kekuatan sehingga apapun yang dihadapi, Tuhan senantiasa menolong mereka, khususnya Bu Sukri, Bu Paini, Pak Selamat, dan anak-anak mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan hiburkan, Roh Kudus Engkau menghiburkan mereka dan memberikan kekuatan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih rencana kami sebagian dari jemaat Tuhan yang datang saat ini akan bertaksiah di sana untuk menghibur keluarga. Tuhan tolong, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga baik perjalanan kami berangkat pulang dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Sertai kami semua. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Setiap kami yang datang saat ini, Tuhan memberkati kami. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir, kami hadir dengan penuh pengharapan. Kami hadir karena kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui. Kami hadir karena kami perlu Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami datang kepadamu saat ini. Kami perlu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya tiba kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari mara bahaya. Berkat Allah dilimpahkan keluar masuk kami, dari rumah kami, dari pekerjaan kami, dari aktivitas kami, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Mari saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan ini, kita bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.